Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Al-Ihsaniyah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dilihat pada halaman 46 dengan baris ke-6 dari atas. 7 ya. Baris ke-7 dari atas. Bacaannya wa'lam. 46 baris ke-7 dari atas. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa'lam anna al-laila wan nahara arba'un wa ishruna sa'atan. Ketahuilah bahwasanya sehari semalam itu ada 24, enggak kurang, enggak lebih. Bisa jadi siang sama malamnya bertambah atau berlebih atau berkurang. Kalau di musim panas maka siangnya lama. Gimana? Malamnya sedikit. Kalau musim syita, musim dingin, sebaliknya. Siangnya pendek. Makanya disebut dalam hadis Nabi, asyita rabiul mu'min. Asyita rabiul mu'min. Qasura naharuhu fasoma wa tala lailuhu faqoma. Syita itu adalah kenikmatan buat orang mukmin. Sedikit siangnya maka dia puasa. Tuh. Maghrib bisa jam 5, kayak di Hadramut begitu. Jam setengah 6. Tuh. Malamnya panjang. Bukan buat tidur. Dingin tidur. Tapi bisa qiyamul lail, bisa ibadah. Fala yakunu nawmuka bil laili wan nahari aktsara min 8 sa'atin. Maka janganlah menjadi tidur kamu di malam dan di siang hari melebihi 8 jam. Hitungin, jangan waktu kita itu dalam tidur melebihi 8 jam. Gabungin semuanya. Mau di malam, mau di siang, dalam sehari itu jangan lebih dari 8. Jangan. Oh, tidur kita jam 10. Bangun jam 4. Berapa jam? Berapa jam? Jam 10. Berapa jam 4? 6 jam. 6 jam ya? Nah, udah. Berarti sisanya kau bisa di bawah 2 jam itu dipakai di siang hari. Sebelum zuhur yang namanya tidur qailulah. Atau setelah zuhur yang pasti jangan lebih dari 2 jam. 1 jam, 1 jam setengah, ya, udah cukup. 6 jam tambah 1 jam berapa? 7 dah. Atau 1,5 jam? Oh itu udah kelewatan itu. Lihat, 8 jam. Sehari kita gunakan buat tidur itu 8 jam.
Fayakfika in ishta mathalan sittina sanatan an tubayyi'a minha ishrina sanatan. Lihat telitinya Imam Ghazali dalam menghitung umur manusia. Makanya Imamul Haddad pun ada kitab bicara tentang umur manusia. Ya. Namanya Sabilul Ibdikar Fima yamurul insan minal a'mar, karangan beliau. Diberikan fase-fase kehidupan dari waktu usia brojol dari orang tua, waktu usia main gundu, waktu usia main layangan, ya, pecah genteng. Oh tuh, waktu usia begitu tuh. Sampai waktu balik, dari balik yang disebut syab sampai kahal. Kahal itu 30-an. Udah persiapan, udah sampai 40, nah 40 terus sampai akhir syekh. 40 ke atas syekh. Jadi ya. Oke, disebut ketika seorang sudah sampai usianya 40, itu si syaitan berkata, melihat orang tersebut lebih dominan keburukannya di atas kebaikannya. Tuh syaitan sambil mengusap muka tuh orang dengan menyatakan, bi abi wajhun la yuflih abada. Dengan kemuliaan orang tuaku. Iblis masih muliain juga dia. Wajah yang tidak akan beruntung selama-lamanya. Diusapin. Karena kalau udah usia 40, keburukannya masih mendominankan kebaikannya, sudah tidak ada harapan lagi untuk kebaikan sampai akhir hayat. Man ghalaba syarruhu khairah falitajawwas maq'adahu ila nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendominankan keburukannya akan kebaikannya ketika usianya 40, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya menuju api neraka. Nah, dia menyatakan fayakfika in syi'ta mathalan, maka cukuplah untuk kamu jikalau engkau hidup sebagai contoh sittina sana, 60 tahun. Cukup kalau kita lihat umur manusia 60 tahun. 60 tahun. Cukup dengan 60 tahun tersebut antudayyi'a minha ishrina sanatan. Bahwa engkau menyia-nyiakan umur 60 tahun itu sebanyak 20 tahun. Wa huwa thulutsu umrika, dia itu sepertiga dari umurmu. Iya kan? Kalau tidur kita 8 jam dalam sehari, maka kita menghabiskan 8 jam itu dari umur kita 20 tahun. Kalau usia kita 60 tahun, usia 60 tahun, maka kita habiskan dari 60 tahun itu 20 tahun untuk apa? Bobo. Habis waktu kita cuma buat tidur. 20 tahun tidur. Sisanya 40. Ibadah tuh semuanya? Kagak. Ngaji aja udah 15 menit pegel kaki. Terus semutan. Lihat. Kagak tuh 40 tahun. Ada yang kerja, ada yang dagang. Selebihnya nonton, main handphone, ngobrol, ngerokok, mau minta Firdausul A'la. Mau minta surga yang amat tinggi. Masya Allah. Oke, kita cinta aja deh kepada orang soleh. Tuh. Ya. Uhibbus salihin, walastu minhum.
Wa arju an yakuna lahum syafa'ah. Udah gitu. Kita biar digerbong sama mereka. Amal nggak seperti mereka, yang penting ada mahabbah, cinta kepada mereka. Bukan berarti cinta dong ada amal, percuma. Emang kita tahu diri, nggak bisa mengamalkan seperti amal mereka. Kalau mereka kan begitu hebat, keberkahan waktunya luar biasa. Bisa mendatangkan di satu majelis 7.000 Yasin. Seperti riwayat Al-Imam, gurunya Habib Ali Habsyi, Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dari maghrib sampai isya bisa mendatangkan 7.000 Yasin. Kita baca Yasin, 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 udah 2 jam begitu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Baca. Lihat. Itu artinya imtidadul awqat maka salatil a'mal. Allah bentangkan waktu begitu dengan banyaknya amal. Itu keberkahan. Nggak bisa kita kayak mereka. Yang penting jangan ada rasa intigat, jangan ada rasa kritik, tidak suka. Yang pasti kita taslim, serahkan kepada mereka ahlullah, orang-orang yang cinta kepada Allah. Berapa itu? 20. Buat apa? Tidur. Wa a'idda indan nom siwakaka wa tahuraka, dan persiapkanlah ketika tidur siwak kamu dan kesucianmu. Artinya hendak kita ketika tidur itu dalam keadaan bersuci. Oh, kita hubungan sama istri, ya udah wudu. Wudunya apaan? Niat hadas kecil. Nah, disinilah teka-teki dalam masalah fikih. Wudu yang tidak membatalkan dari sebab-sebab yang membatalkan wudu. Tuh, wudunya orang yang berjanabah untuk tidur. Ketika dia berwudu, wudunya untuk apa itu? Tidur. Untuk sholat gak? Nggak sholat, buat tidur. Maka dengan sebab wudu itu tidak membatalkan hal yang menyebabkan batal wudu. Ketika wudu masuk ke kasur, dielusin lagi sama bini. Diusutin lagi sama bini. Batal gak wudunya? Nggak batal. Nggak batal. Emang ngaji kalau ada orang tua susah udah. Ya, nggak apa? Nggak batal kan, untuk apa? Wudu untuk tidur, bukan untuk sholat. Nggak batal. Tiba-tiba buang angin setelah wudu, batal nggak? Nggak batal. Apapun yang nyebabin batal wudu dalam hal begini bentuknya tidak membatalkan. Tuh, teka-teki dalam masalah fikih begitu. Jadi jangan sampai kita tidur dalam keadaan jenabah. Dalam keadaan wudu. Wudu niatnya rafil hadatsil asghar, bukan tohara li sholat. Karena kan dia ada hadas besar. Ya. Ini nggak wudu, tayamum. Tayamum ada qaul dalam mazhab kita sebelum tidur. Nah, dan memang dipakai dalam mazhab Abu Hanifah. Lihat aja debu doang nggak apa-apa kan? Nggak harus pakai tanah udah jarang. Debu, lihat berdebu, kita punya tembok, ya udah keprekin, selesai. Itu kalau emang males, lagi dingin, lagi capek. Nah, udah. Kalau nggak afdol kita jangan sampai tidur kita dalam keadaan berjanabah. Karena wudu yang keadaan tidur yang dibenci oleh Allah. Wa'zim ala qiyamil lail au alal qiyam qabla subhi. Nah, itu dia ibarah, lihat Imam Ghazali. Wa'zim, tekad untuk kamu bangun malam. Untuk kamu bangun malam. Mau ibadah bentuknya sholat atau di luar sholat, itu qiyamul lail. Itu namanya qiyamul lail.
Tapi kalau khususnya ibadah yaitu sholat, itu namanya bukan qiyamul lail, tapi namanya tahajud. Tahajjud nafilatan, maka hukumnya sunnah. Nah, tahajud itu sholat yang dilakukan dengan dua keadaan. Setelah sholat isya, ya, setelah sholat dan tidur. Setelah sholat isya dan sekalipun tidurnya sejenak, sekalipun tidurnya bersender di tiang, itu dikatakan tahajud. Dengan dan sholat isya. Misalnya kita udah selepas sholat isya tiduran, ya, tiduran di syariah nih, tidur. Marbot bangunin, Pak, bangun Pak, bangun. Melek dia. Nah, dia tidur tuh. Udah selesai mengerjakan sholat isya. Udah. Selepas sholat isya dan dia tidur, pas ngeliat jam baru jam 8 kurang. Disuruh aja tuh marbot, sebentar ya. Ane mau tahajud. Nah, tahajud tuh. Sebentar ya, sebelum ane keluar, ane mau sholat tahajud. Jelas ya? Nah, yang dikerjakan sholat tahajud sunnah. Apa aja? Ba'diyatul isya. Sholli ba'dal isya. Itu namanya tahajud. Ba'dil isya'nya namanya? Ba'dil isya namanya apa tadi? Tahajud tuh. Karena ba'dil isya dikerjakan selepas sholat isya dan itu tahajud. Paham nggak? Habis itu ngerjain witir atau pas bangun belum sholat witir, dia witir, itu tahajud. Adapun pas bangun di malam hari, dia zikir, dia wirid, dan dia sholat, itu semuanya namanya qiyamul lail. Raka'atani fi jawfil lail, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.